Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Ittiba mengaji dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang model-model kesyirikan, di antaranya bernazar kepada selain Allah, ya. Nazar adalah janji, ya, yang diucapkan, ya, dengan menyebut nama Allah. Biasanya masyarakat ketika menghadapi sesuatu atau mengharapkan sesuatu, mereka bernazar. Seperti sebagian mereka mengatakan, kalau saya lulus ujian saya akan begini, demi Allah saya akan begini, namanya nazar. Atau kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan melakukan ini dan itu, saya akan bersedekah, saya akan puasa, saya akan umrah misalnya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah nazar. Dan nazar adalah ibadah, dan kita punya kaidah semua ibadah yang berhak ditujukan kepadanya hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikrar kita dalam setiap salat kita, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Siapa yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka menunaikan nazar mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri, dan mereka menepati nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Hadis surat Al-Insan ayat 7. Di sini Allah memuji para penghuni surga yang Allah mengatakan yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Kalau mereka sudah bernazar, mereka tunaikan nazar mereka. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 270 Allah berfirman, "Wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Apapun yang kalian infakkan dan apapun yang kalian nazarkan, sungguhnya Allah mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan sungguh tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatlah. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya nazar adalah amalan yang dicintai oleh Allah dan merupakan ibadah. Makanya tadi Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Karena itu nazar adalah ibadah. Jika seorang bernazar kepada selain Allah, kepada wali, kepada penghuni kubur, kepada jin, kepada malaikat, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Tapi kita akan menjelaskan tentang makna nazar, ya. Nazar, ya. Diitlaqkan, ya, pada dua makna. Nazar terkadang datang dalam dalil maknanya adalah ibadah, ya. Nazar sama dengan ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kata Allah dalam firman-Nya, wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq, tentang di surat Al-Hajj. Dan hendaknya mereka menunaikan nazar mereka, ya. Hendaknya mereka menunaikan nazar mereka. Nazar di sini kata sebagian ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya adalah ibadah-ibadah yang dilakukan ketika haji. Adalah ibadah-ibadah yang dilakukan ketika haji. Ya, seperti tawaf, kemudian wukuf di padang Arafah, ya, semisal contohnya adalah tawaf dan wukuf di Arafah, mabit di Mina,
dan lain-lain. Nah, ini semua disebut dengan nazar. Wal yufu nuzurahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka menunaikan nazar mereka. Nazar di sini maksudnya adalah ibadah. Jadi nazar terkadang maknanya adalah ibadah ya. Makna yang kedua adalah makna yang sedang kita bahas. Nazar adalah seseorang mewajibkan atas dirinya suatu perkara yang asalnya tidak wajib. Asalnya tidak wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau untuk sesuatu yang tidak wajib ya. Jadi seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu perkara yang asalnya tidak wajib ya. Contohnya banyak, misalnya bernazar untuk umrah setiap tahun. Umrah setiap tahun tidak wajib ya. Umrah sekali sudah cukup. Bernazar haji setiap tahun. Yang wajib cuma haji sekali dalam seumur hidup, tapi dia bernazar untuk bisa haji setiap tahun. Ini perkara yang tidak wajib kemudian diwajibkan ya. Adapun yang sudah wajib maka tidak perlu nazar. Ya, kalau sudah wajib tidak perlu nazar ya. Kalau wajib tidak perlu nazar. Jangan seorang bilang, saya bernazar karena Allah untuk sholat 5 waktu. Bernazar karena Allah untuk sholat 5 waktu. Kamu tidak usah bernazar pun, karena ini perkaranya ini secara syariat bukan nazar, karena sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ngapain bernazar untuk sholat 5 waktu? Nah inilah nazar ini merupakan ibadah. Ini yang kita bahas. Dan nazar terbagi secara umum menjadi 2 ya. Pembagian nazar. Nazar ya. An-nadhru. Secara umum nazar bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah nazar karena Allah. Yang kedua adalah nazar kesyirikan. Nazar syirik, yaitu untuk selain Allah. Nazar karena Allah ini juga bisa kita bagi menjadi 2. Namanya nazar mutlak dan namanya nazar muqayyad. Nazar muqayyad. Nazar muqayyad itu maksudnya dia ingin melakukan ketaatan kalau mutlak yaitu sekedar mutlak artinya ingin melakukan ketaatan tanpa embel-embel tertentu, Tahu-tahu dia bilang, saya bernazar untuk, contoh dia bilang, demi Allah saya bernazar untuk umrah setiap tahun. Misalnya dia berkata, demi Allah saya akan berumrah tiap tahun. Nazar mutlak ini. Nazar muqayyad yaitu melakukan ketaatan jika ada embel-embel, yaitu jika keinginannya terkabulkan. Contoh, saya umrah tiap hari jika saya naik pangkat. Demi Allah, saya akan umrah tiap tahun. Jika saya lulus, jika saya naik pangkat misalnya gitu.
Ini contoh. Jadi ada embel-embelnya. Embel-embelnya apa? Jika saya naik pangkat. Perhatikan nih. Jika saya naik pangkat. Jadi dia nazarnya namanya nazar muqayyad. Dia hanya mau beribadah jika keinginannya terkabulkan. Contohnya juga, jika saya sembuh, saya akan menraktir 100 orang misalnya. Misalnya, jika saya sembuh, saya akan menraktir 100 orang. Ya. Nazar karena Allah, saya lupa ya. Nazar karena Allah juga terbagi menjadi dua. Atau menjadi tiga ya. Yang pertama ya adalah nazar ketaatan. Nazar ketaatan. Kemudian ada juga namanya nazar maksiat ya. Nazar yang tidak boleh. Nazar yang tidak boleh ini terbagi menjadi dua, ya. Nazar untuk maksiat. Yang kedua adalah nazar pada perkara yang bukan miliknya. Ini nazar yang tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi nazar ada dua, nazar mutlak, nazar muqayyad. Nazar mutlak ingin melakukan ketaatan tanpa embel-embel tertentu. Demi Allah saya akan umrah tiap tahun. Demi Allah saya akan mentraktir 100 orang misalnya. Tanpa dia bilang kalau saya begini, kalau saya begini. Ini dianjurkan. Nazar seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar mereka. Nazar muqayyad ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kata Nabi SAW, innama yustakhraju minal bakhil. Rasulullah SAW, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil, yang pelit. Dari orang yang pelit. Rasulullah bersabda, "An-nadhar la ya'ti bi khair." Nazar tidak mendatangkan kebaikan baru. Ya, nazar tidak akan merubah takdir. Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Kenapa? Dia hanya mau umrah tiap tahun kalau dia keinginan terkabulkan. Kalau sembuh baru mau umrah tiap tahun. Kalau naik pangkat baru mau bersedekah. Ini namanya dia bakhil. Dia mau Allah kasih dia dulu baru dia mau melakukan ketaatan. Maka ini namanya nazar. Ini hukumnya makruh, bahkan sebenarnya mengharamkan, tidak boleh seorang. Tapi kalau dia sudah melakukan nazar tersebut harus dipenuhi. Saya ulangi, untuk memasang nazar seperti ini, kalau saya sembuh saya akan bersedekah. Kalau saya sembuh saya akan misalnya umrah. Kalau saya naik pangkat saya akan. Kalau saya akan. Ini namanya nazar tersebut namanya nazar muqayyad. Hukum seorang membuat nazar seperti itu adalah makruh. Tapi kalau dia sudah terlanjur bernazar, dia harus tunaikan. Kenapa? Karena Rasulullah mencela, kata Nabi SAW, innama yustakhraju minal bakhil. Dan ada hadis-hadis yang insyaAllah akan kita bahas. Jadi, beda dengan nazar mutlak. Nazar mutlak, dia menekankan dirinya. Mungkin dia rasa dirinya malas. Dia bilang, insyaAllah, demi Allah, saya akan umrah tiap tahun. Saya bernazar kepada Allah akan umrah tiap tahun. Karena dia mungkin dapat dirinya malas, maka dia bernazar. Bukan karena untuk embel-embel tertentu, untuk mendapatkan manfaat tertentu atau hilangnya mudarat tertentu. Meskipun hukumnya makruh, perhatikan, jika sudah bernazar harus dipenuhi. Ya. Meski hukumnya makruh, namun wajib dipenuhi.
Taib. Nazar karena Allah, ada nazar ketaatan dan ada nazar yang tidak diperbolehkan. Nazar yang tidak berbolehkan, misalnya nazar untuk maksiat. Dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah kalau saya sembuh, saya akan bunuh dia misalnya. Itu maksiat, ya. Misalnya dia mengatakan, demi Allah kalau saya sembuh, saya bernazar jika saya sembuh, saya akan bunuh dia. Maka nazar seperti tidak boleh ditaati, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti'illah falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatlah. Wa man nadhara an ya'siyallah fala ya'si. Barang siapa bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat. Tidak boleh dia bermaksiat. Adapun nazar yang tidak boleh pada hal yang kedua, nazar pada perkara yang tidak dia miliki. Misalnya dia bernazar, kalau saya sembuh saya akan potong kambingnya si fulan. Oh, bukan kambing dia kok. Itu kalau kambingmu kok sembelih, tapi kalau kambing orang jangan, ya. Misalnya dia mengatakan, kalau saya sembuh, jika saya sembuh, saya akan sembelih kambing orang lain. Ini tidak boleh, karena dia bernazar pada perkara yang bukan miliknya. Ya kalau dia mau potong kambing, kambing milik dia, bukan kambing milik orang lain. Maka nazar ini tidak boleh ditaati. Ada suatu kisah dalam suatu kisah peperangan, ada seorang wanita, dia ditawan, kemudian dia berhasil kabur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dia naik seekor unta, kemudian dia lari ke kota Madinah dengan unta tersebut, akhirnya dia selamat. Dan dia bernazar, kalau saya selamat kota Madinah, saya akan sembelih unta ini. Padahal itu untuk orang. Ya, dan ini Rasulullah tegur bagaimana dia sudah diselamatkan unta, dengan sebab unta tersebut dia selamat, justru dia bernazar untuk menyembelih unta tersebut, apalagi itu unta bukan milik dia, milik orang lain. Maka Nabi melarang untuk bernazar pada perkara yang tidak dimiliki. Dia mengatakan, demi Allah kalau saya lulus saya akan nyembelih kambing si fulan. Nah, itu bukan kambingmu, tidak boleh. Demi Allah kalau saya lulus saya akan bersedekah dengan uangnya si fulan. Ya enggak bisa. Itu kan bukan milikmu. Kalau milikmu kau boleh bernazar. Ini nazar yang tidak diperbolehkan. Timbul pertanyaan. Kalau nazar ini tidak diperbolehkan, maka tidak boleh dikerjakan. Ini tidak boleh dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan bagaimana? Jawabannya bayar kafarah. Bayar kafarah. Kafarahnya kafarah sumpah. Bayar kafarah sumpah. Surat 5 ayat 98 kalau tidak salah. 8998 saya lupa ya. Surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kata Allah, Allah tidak menghukum kalian atas perkataan sia-sia yang kalian ucapkan. Akan tapi Allah hukum kalian, Allah beri sanksi pada perkara yang kalian seriusi, kalian sumpahkan. Maka kafaratuhu, kalau ada sumpah yang kalian tidak kerjakan, dan kita tahu nazar termasuk sumpah, kalian mengatakan demi Allah, ya, demi Allah. Maka jika dia tidak kerjakan nazar tersebut, fakafaratuhu sama seperti kafarah sumpah. Fakafaratuhu it'amu 'asyrati masakin, yaitu memberi makan kepada 10 fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari permakanan tengah yang biasa kau makan. Bukan yang paling enak, bukan yang tidak enak. Tapi yang biasa kita makan. Au kiswatuhum, kalau kau tidak mau memberi makan, beri pakaian kepada mereka. Au kiswatuhum. Kalau tidak mampu, au tahriru raqabah. Ini boleh. Salah satu dari tiga, boleh pilih. Memberikan budak atau memberi makan fakir miskin 10 orang atau beri pakaian kepada mereka. Terserah ini, tidak mesti urut, terserah. Tapi kalau yang masalah memberikan budak sudah enggak ada. Jadi tinggal dua pilihan. Memberi makan 10 fakir miskin. Pilihan kedua adalah memberi pakaian kepada mereka. Kalau sekarang kita lihat lebih murah adalah memberi makan. Memberi pakaian mahal, satu pakaian untuk seorang mahal. Maka banyak orang memilih dengan memberi makan kepada 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu dua ini, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka puasa 3 hari. Kalau mampu tidak boleh puasa.
Jangan kita melanggar janji, saya puasa dulu. Enggak. Puasa itu kalau kamu enggak mampu beri makan 10 fakir miskin, tidak mau beli pakaian buat mereka. Faman lam yastati', barang siapa tidak mampu, fasiyamu thalathati ayyam, maka puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum, inilah kafarah dari sumpah kalian kalau kalian bersumpah. Wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Allah menyuruh kita jaga sumpah. Kalau kita punya nazar kita catat. Jangan kita biarkan. Kita hanya ngomong demi Allah, kita tidak kerjakan. Saya ulangi nazar ini, ya. Saya ingatkan nazar ini, ya. Nazar bagian daripada sumpah. Sama dengan sumpah. Syaratnya bersumpah dengan lafal, secara lafal dengan nama Allah. Lafal dengan nama Allah. Adapun kalau keinginan terbetik di hati, saya pengen ini, belum dikatakan nazar. Dia punya tekad, saya ingin umrah tiap hari. Kalau saya sembuh, saya ingin belikan orang tua mobil misalnya. Saya ingin silaturahmi ke orang tua. Tapi dia tidak mengatakan demi Allah, tidak dia dilafalkan, maka masih belum menjadi nazar yang wajib untuk dia kerjakan. Tekad oke, rencana oke. Tapi kalau saya bilang demi Allah, kalau saya sembuh, saya akan kunjungi orang tua saya, maka ketika itu wajib dan menjadi nazar. Inilah nazar. Nazar mutlak dianjurkan, nazar muqayyad tidak dianjurkan. Dan ada nazar yang tidak boleh, nazar untuk maksiat, atau nazar pada perkara yang bukan milik seseorang. Tapi ada namanya nazar syirik. Nazar syirik itu apa? Ditujukan untuk selain Allah. Yaitu nazar yang ditujukan untuk selain Allah. Nazar yang ditujukan untuk selain Allah. Kepada wali, kepada malaikat, kepada nabi. Itulah semua adalah nazar yang syirik. Sama hukumnya, tidak boleh dipenuhi, tetapi ini tidak perlu bayar kafarah. Ini tidak boleh ditunaikan, haram ditunaikan karena syirik. Tapi tidak ada kafarah. Kenapa tidak ada kafarah? Karena dia nazar syirik. Nazar syirik asalnya tidak teranggap. Nazar syirik tidak beda dengan ini, nazar maksiat atau nazar ini bayar kafarah. Karena dia nazarnya karena Allah, ini nazarnya karena selain Allah, maka tidak ada kafarahnya. Saya akan bacakan tentang nazar syirik. Tolong difoto di sini. Tapi kita baca dari kitab Tauhid, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innaman nadhru yaminun." Sungguhnya nazar adalah sumpah. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang yang hanya terbetik dalam dirinya, saya akan begini, saya akan ini, tidak dikatakan nazar. Karena saya sering ditanya, "Ustaz, bagaimana kalau terbetik dalam diri saya sementara saya tidak bersumpah?" Atau dia mengatakan, kalau saya sembuh saya akan begini, saya akan begitu, tapi dia tidak bersumpah. Dia tidak bilang demi Allah. Ketika dia belum bersumpah dengan nama Allah, maka belum jadi nazar, ya. Hanya terbetik di hati atau ucapan tidak sampai pada mengatakan dengan nama Allah, maka belum jadi nazar. Adapun kalau sudah disumpahkan dengan nama Allah menjadi nazar. Innaman nadhru yaminun. Sungguhnya nazar adalah sumpah, kafaratu yamin, maka kafarahnya adalah kafarah sumpah juga. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang nazar muqayyad. Nazar muqayyad tadi kalau saya sembuh, kalau saya naik pangkat. Ini Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah melarang dengan sembari berkata, "Innahu la ya'ti bi khair." Sungguhnya nazar ini tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sungguhnya nazar tersebut dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Dia hanya mau sedekah kalau sembuh, dia hanya mau umrah tiap tahun kalau dia lulus atau naik pangkat. Ini namanya nazar muqayyad. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, "Awalam yunhu anin nazar." Bukankah mereka telah dilarang untuk nazar? Inilah dalil-dalil menjadikan sebagian ulama mengatakan nazar muqayyad hukumnya haram. Tapi kalau sudah dinazarkan dia harus kerjakan. Makanya Nabi mengatakan awalam yunhau anin nazar, bukankah mereka telah dilarang dari bernazar? Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul Ibnu Umar berkata, awalam yunhau anin nazar, bukankah mereka telah dilarang dari bernazar? Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nazara la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Sungguhnya nazar tidak akan merubah sesuatu, tidak mempercepat, tidak memperlambat, tidak akan merubah takdir. Kalau gitu buat apa nazar?
Tidak akan merubah takdir. Kau kalau sembuh, mau nadar enggak nadar akan sembuh. Kalau kau naik pangkat, mau nadar enggak nadar akan naik pangkat. Nadar tersebut tidak akan mempengaruhi takdir. Makanya nadar muqayyad hukumnya makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Tapi kalau sudah diucapkan maka harus ditunaikan. Inna nadhara la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Sungguhnya nadar tidak memajukan sesuatu, tidak memundurkan sesuatu. Wa inna ma yustakhraju bin nadhar minal bakhil. Sungguhnya nadar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, la tanziru, jangan kalian bernadar. Fa inna nadhara la yughni minal qadri syai'an. Nadar tidak akan bisa merubah takdir sama sekali. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sungguhnya nadar dikeluarkan dari orang yang bakhil. Karenanya ada khilaf, ada yang mengatakan hukumnya haram nadar muqayyad dan ada yang mengatakan hukumnya makruh. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Sekarang kita masuk pada nadar syirik. Nadar syirik hukumnya tadi tidak boleh ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan maka tidak perlu bayar kafarah, tidak perlu bayar kafarah. Dia hukumnya sama dengan hukum maksiat, nadar maksiat. Hanya saja nadar maksiat kepada Allah, cuma perbuatannya maksiat. Ini perbuatannya selain karena Allah dan perbuatannya maksiat, maka nadar tersebut tidak boleh dikerjakan, hukumnya haram. Karena kalau dia melakukannya maka dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nadar maksiat tidak perlu bayar kafarah karena nadarnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Asy-Syirbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dia mengatakan, "Ammal manzuril masyahid alladhi yabitu ala qabri waliyin aw nahwihi fa in qasada an-nadhiru bidzalika tanwira ala man yaskunul buq'ata aw yataraddadu ilaiha fa huwa naw'u qurbatin wa hukmuhu ma dzakara ay as-sihha wa in qasada bil iqada ala al-qabr walau ma'a qasdi tanwir fala wa in qasada bihi wa huwa al-ghalib min al-'amah ta'dhim al-buq'ah aw al-qabr aw taqarrub ila man dufina fiha aw nusibat ilayhi fa hadha nadhrun batil ghairu munaqid fa innahum ya'taqiduna anna li hadhihi al-amakin khususiyatin li anfusihim wa yarawna anna an-nadhra laha mimma yundafa'u bihi al-bala'. Saya bacakan perkataan Asy-Syirbini, salah satu ulama Syafi'iyah, dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Dia berkata, adapun nazar pada orang yang bermalam di kubur wali atau yang semisalnya, maka jika yang bernazar bermaksud adalah untuk memberi penerangan pada orang yang menempati tempat tersebut, maka ia adalah bentuk kedekatan kepada Allah, taqarrub, dan hukumnya adalah sah. Dan jika tujuannya adalah untuk menerangi kuburan meski disertai tujuan untuk penerangan bagi mereka yang berdomisili sekitarnya, maka tidak boleh. Jadi orang bernazar untuk pasang penerangan agar untuk orang-orang yang apa namanya di sekitar kuburan, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau dia bernazar untuk menerangi kuburan, maka tidak boleh karena Rasulullah SAW melarang. Kemudian perhatikan sini kata Syirbini yang paling penting. Jika tujuannya adalah sebagai untuk pengagungan terhadap tempat atau kuburan tersebut, atau mendekatkan diri kepada penghuni kuburan, atau kepada yang disembahkan kepada kuburan tersebut, dan inilah motif yang dominan pada masyarakat, maka inilah nazar yang batil tidak sah, yaitu nazar syirik. Mereka meyakini tempat-tempat ini sebagai tempat yang istimewa bagi mereka, serta meyakini bahwa nazar di tempat-tempat ini adalah wasilah untuk menolak bencana. Lihat apa kata Syirbini tadi, saya nukilkan kembali. Dia mengatakan, wa in qasada bihi wa huwal ghalib. Kalau ternyata dia bermaksud dengan suatu maksud yang dominan pada masyarakat, wa huwal ghalibu minal amah. Ini perbuatan kebanyakan masyarakat. Dia bernazar untuk apa? Ta'dhimal buq'ah, untuk mengagungkan tempat tersebut, awil qabr, untuk mengagungkan kuburan, au taqarrub ila man dufina fi, atau ini mendekatkan diri kepada penghuni kubur, ya, au nusibat ilaihi, atau orang yang dianggap tinggal di kuburan tersebut, fa hadza nadhrun batil, maka ini batil. Ini jelas beliau mengatakan ini perbuatan orang awam, mereka sengaja bernazar untuk ini dekat kuburan untuk mendekatkan diri mereka kepada penghuni kubur, dan ini adalah kesyirikan. Jadi mazhab Syafi'i. Kemudian juga dari Syekh Qasim dari mazhab Hanafi, dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'iq Syarh Kanzud Daqa'iq, ya. Beliau berkata yang maknanya, adapun nazar yang faktanya dilakukan oleh mayoritas orang-orang awam, seperti ketika seorang hendak mencari sesuatu yang hilang, menyembuhkan penyakit, memenuhi kebutuhan mendesak tertentu, ia pun mendatangi beberapa orang soleh yang sudah meninggal. Lalu ia meletakkan penutup di atas kepalanya sembari berkata, wahai tuanku fulan,
Jadi ngomong sama orang soleh yang sudah meninggal di kubur dan dia mengatakan, wahai Tuanku fulan, kalau sesuatu yang hilang dariku kembali, atau kenalanku yang sakit sembuh, atau kebutuhanku terpenuhi, maka aku akan berikan kepadamu sekian emas atau perak, atau makanan, air lilin dan minyak tertentu. Ya. Jadi sudah bernazar, kalau saya sampai yang hilang dariku kembali, atau kenalanku yang sakit kemudian menjadi sembuh dan kebutuhan terpenuhi, maka aku akan memberikan kepada engkau emas dan perak atau makanan atau air lilin dan minyak tertentu. Kata beliau, nazar semacam ini telah disepakati kebatilannya karena beberapa sebab, di antaranya karena ini adalah bentuk nazar kepada makhluk. Dan nazar kepada makhluk tidak boleh karena nazar adalah ibadah dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Bayangkan. Jelas, nazar adalah ibadah dan nazar tidak boleh dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Saya bacakan lafal Arabnya. An-nazar lil makhluk la yajuzu li'annahu ibadatun, karena nazar ibadah. Wal ibadah la takunu lil makhluk, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ini saya ucapkan perkataan dari mazhab Hanafi sebelumnya di mazhab Syafi'i untuk menunjukkan bahwasanya ini bukan karangan Ibnu Taimiyah, ini bukan karangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ulama-ulama mazhab juga berbicara tentang hal ini. Siapa yang nazar kemudian niatnya untuk yang tadi kita sebutkan, ya, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Karena nazar adalah ibadah dan ibadah tidak boleh tidak boleh diserahkan kepada makhluk. Wa minha annal manzur lahu mayyitun wal mayyitu la yamliku, wa minha in dhanna annal mayyit yatasarraf fil umuri dun Allah ta'ala wa i'tiqaduhu dzalika kafir. Kata beliau demikian juga ketika yang dinadari adalah mayat yang tidak memiliki apa-apa dari dunia ini, ya. Kalau dia menyangka bahwasanya mayat bisa mengatur urusan-urusan, ya, selain Allah, maka dia telah kufur. Jadi tergantung orang bernazar di kuburan, orang bernazar di wali-wali. Maksudnya apa? Ya. Kalau untuk mendekatkan diri kepada wali-wali itu sebenarnya kekufuran. Ibnu Katsir menceritakan dalam peristiwa yang terjadi pada tahun 704 Hijriah. Ini di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi mereka mengatakan kejadian tahun sekian. Kemudian mereka sebutkan apa yang terjadi. Mereka katakan kejadian tahun sekian. Mereka sebutkan apa yang terjadi. Jadi kejadian peristiwa yang disusun berdasarkan tahun. Beliau berkata, Roha Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah ila al-Masjid Naranj wa amara ashabahu ma'ahum hajjawun biqat'i sakhratin kanat hunaka binahri qulutin. Ya. Tuzar wa yunzaru laha. Perhatikan sini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dia bercerita tentang gurunya Ibnu Taimiyah. Sungguhnya Ibnu Taimiyah pergi ke Masjid Naranj dan dia memerintahkan para sahabatnya dan sehingga bersama mereka orang yang yang tukang pacul, ya. Kemudian mereka untuk memotong batu tersebut, ya, dan mengamankan kaum muslimin dari batu tersebut dan dari kesyirikan terhadap batu tersebut, ya. Kenapa? Karena batu tersebut tuzaru wa yunzaru laha. Yang jadi perhatian kita di sini, batu tersebut diziarahi, bahkan orang-orang bernazar kepada batu tersebut. Kemudian beliau berkata, setelah dihancurkan batu tersebut, wa ra'ahul muslimin minha wa min syirki biha. Akhirnya kaum muslimin selamat dari batu tersebut dan tidak berbuat kesyirikan kepada batu tersebut. Fa azaha anil muslimin syubhatan kana syarruha aziman. Ibnu Taimiyah dengan sikapnya tadi memotong batu yang dicari berkah, diberikan nazar, maka beliau telah menghilangkan syubhat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Wa bihadza wa amsalihi hasaduhu. Oleh karena dia melakukan demikian dan juga perkara-perkara yang lain, akhirnya orang-orang hasad kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa abrazulahul adawa, dan mereka kemudian menampakkan permusuhan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian juga As-Suwaidi berkata, baqi indana suratun ukhra 'alaiha madarun nas fi hadzal zaman. Perhatikan. Tinggal satu bentuk yang manusia lakukan di zaman kita sekarang ini. Jadi nazar kepada selain Allah bukan karangannya Syekh Muhammad bin Wahab. Ada orang melakukannya. Ini telah disampaikan tadi oleh Syirbini ulama Syafi'iyah, kemudian dari Hanafi, Al-Qasim dari ulama Hanafi. Ya, sekarang kita demikian juga Ibnu Katsir dari ulama Syafi'iyah.
sekarang kita nukilkan dari As-Suwaidi, kalau tidak salah di mazhab Syafi'iyah juga ya. Dia berkata tinggal satu bentuk dan ini yang tersebar di masyarakat di zaman sekarang ini. Wa huwa nadhar li ghairillah, bernadar kepada selain Allah. Kan nadhar li Ibrahim al-Khalil, seperti orang bernadar untuk Ibrahim Khalil Rahman, awin nabi atau bernadar kepada nabi. Dia mengatakan demi nabi aku akan begini jika aku sembuh. Nadhar kepada nabi. Awin nadhar lil amwati was salihin, atau bernadar kepada mayat-mayat yang saleh. Faqad jarat hadhil adah khabitha fi hadzal waqti min nadhari ta'ami wasyumu'i wal qarabin li ahli al-qubur min al-amwat. Sungguh ini perkataan As-Suwaidi, sungguh telah terjadi di suatu kebiasaan yang buruk di zaman sekarang ini ya, di mana mereka bernazar untuk menyediakan makanan, kemudian apa namanya, mereka jadi apa namanya, mereka bernazar kepada Ibrahim al-Khalil dan Nabi SAW kepada mayat-mayat yang soleh, dan inilah kebiasaan orang-orang sekarang. Mereka bernazar dengan berikan makanan, kemudian korban-korban kepada li ahlil kubur minal amwat, ya. Lilin, mereka lilin maksudnya mereka ingin menyalakan di situ ya. Mereka nadarkan kepada ahlil kubur, kepada mayat-mayat. Maksudnya jangan sampai orang mengatakan orang apa itu, orang Wahabi itu hanya ngada-ngada. Kita bilang kita nukil perkataan para ulama. Mungkin kita enggak lihat. Ini para ulama menukil. Ya. Sama seperti apa ada orang kalau dalam kondisi terdesak kemudian panggil ya Abdul Qadir Jailani. Gimana tidak ada? Saya debat sama seorang dai di internet gara-gara ini. Mereka mengatakan boleh. Sampai mereka nulis buku mengatakan boleh. Bukan perkara kita ngada-ngada. Ada dai-dai yang menyeru kalau kamu dalam kondisi sulit mintalah kepada wali-wali. Kalau kau minta kepada Allah langsung direct tidak akan diterima lewat wali-wali. Ini disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh Syaukani, ulama Yaman, disampaikan oleh Al-Alusi, ulama Irak, disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab, ulama Najd, ya, disampaikan oleh Muhammad Amin Syinkiti, ulama Mauritania, ya. Sama seperti ini sekarang kita bicara tentang nazar kepada makhluk. Apa mungkin orang bernazar kepada makhluk? Mungkin Anda tidak melihat. Alhamdulillah kalau tidak di tanah air kita bersyukur. Tapi kita harus sampaikan untuk mencegah jangan sampai terjadi. Lihat tadi saya nukilkan dari ulama Syafi'iyah, Asy-Syirbini. Asy-Syirbini tadi menyebutkan ada orang-orang bernazar kepada selain Allah. Kemudian Syafi'i, ulama Syafi'iyah juga. Saya nukilkan dari Al-Qasim dari ulama Hanafi, ya. Sekarang As-Suwaidi juga demikian. Dia mengatakan ada orang-orang bernazar kepada ahli kubur, kepada mayat-mayat, ya. Kemudian ada juga bernazar kepada lau nadzara lil anbiya aw lil awliya aw lil malaika fala khilaf baina man ya'lamu dzalik wa yatanabbahu annahu min syirkil i'tiqad. Kata As-Suwaidi, jika seorang bernazar untuk para nabi, untuk para wali, untuk malaikat, maka tidak ada khilaf di antara orang-orang yang berilmu bahwa ini merupakan syirik i'tiqad, syirik akidah. Lianna an-nadhir lam yanzur hadha an-nadhr ila li'tiqadihi fil manzur, karena tidak mungkin dia bernazar dengan nazar seperti ini kecuali dia punya keyakinan terhadap nabi atau wali atau orang-orang saleh tersebut. Annahu yadhurru wa yanfa', karena orang-orang yang dia nazarkan tersebut baik nabi atau wali bisa memberi manfaat, bisa beri mudarat. Wa yu'ti wa yamna, bisa memberi dan bisa mencegah. Dan ini merupakan kesyirikan. Demikian juga terakhir saya bacakan fatwa ulama Mesir tentang nazar kepada selain Allah. Rupanya di tempat kita mungkin enggak ada. Saya tidak pernah lihat ya. Saya enggak tahu kalau di kuburan-kuburan saya jarang ke kuburan-kuburan para wali. Saya tidak tahu mereka praktikkan atau tidak. Tapi saya bicara tentang di Mesir. Mesir, ulama Mesir dalam fatwa Dar Ifta al-Misriyah. Ya. Ulama Mesir berkata, "An-nadhr li ashabil adriha wal awliya wa salihin batilun bil ijma'." Jadi terjadi di Mesir. Sehingga mereka berfatwa, kata mereka nazar untuk pemilik kuburan, penghuni kubur, adriha yaitu memiliki dhariha itu kuburan-kuburan yang ditinggi-tinggikan di Mesir. Wal awliya, dan nazar untuk wali-wali, was salihin untuk orang saleh adalah batil dengan berdasarkan ijma' ulama. Li'annahu nadharun li makhluk, karena ini bentuk nazar kepada makhluk. Wa huwa ghairu jaiz, dan itu hukumnya haram. Li'anna nadhara ibadah, perhatikan. Jadi yang bilang nazar ibadah bukan cuma Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ulama Mesir juga mengatakan demikian. Li'anna nadhara ibadah, karena nazar adalah ibadah. Wa hiya la takunu li makhluk, dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada makhluk abadan selama-lamanya. Wa li'anna al-mandzura lahu mayyit. Yang kedua, larangan kedua selain ini ibadah tidak boleh diserahkan kepada makhluk yang masih hidup, apalagi makhluk sudah mati. Karena yang dinazarkanlah mayit. Wal mayit la yamlik, dan mayat tidak bisa apa-apa. Namun orang punya syubhat, oh mayat bisa begini, justru semakin tinggi kedudukannya kalau jadi mayat.
idza dhanna an-nadhiru anna al-mayyita yatasarrafu fil umuri duna Allah Subhanahu wa ta'ala wa i'taqadahu kana dzalika kufran. Kalau ternyata orang yang bernazar meyakini bahwasanya mayat bisa mengatur urusan-urusan selain Allah, dia juga bisa mengatur urusan-urusan meskipun dalam kondisi mayat, dan dia meyakini hal ini, maka inilah kekufuran, maka ini adalah kekufuran. Inilah berkaitan dengan masalah nazar. Terakhir saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya nazar pada hakikatnya bukanlah sebab kebaikan. Tidak. Jadi seorang tidak perlu merasa saya baru hanya dapat kebaikan kalau saya bernazar. Ibnu Taimiyah berkata, fa idza kana an-nadhru la ya'ti bi khair fa kaifa bin nadhri lil makhluq. Kalau kita bernazar saja kepada Allah tidak mendatangkan kebaikan, nazar taat saja tidak mendatangkan kebaikan, karena nazar bukan merupakan sebab untuk mendatangkan kebaikan, apalagi nazar yang syirik kepada makhluk. Jadi jangan orang menyangka saya bernazarlah supaya saya sembuh. Kata Nabi, an-nadhar la ya'ti bi khair. Nazar tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju binal bakhil. Sungguh keluar dari orang yang bakhil. Anda sembuh tidak perlu bernazar, berdoa kepada Allah sembuhkanlah aku. Jangan bilang ya Allah kalau kau sembuhkan aku akan begini-begini. Enggak perlu. Kata Nabi SAW, nazar bukan layak bi khair. Nazar tidak mendatangkan kebaikan, artinya nazar bukan sebab kebaikan. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berkata, faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nadhara la ya'ti bi khair. Bahwasanya nazar, Nabi telah mengabarkan nazar tidak mendatangkan kebaikan. Wa annahu laisa minal asbabil jaliba lil khair, dan dia bukan sebab untuk mendatangkan kebaikan. Awid da'ifiati li syarr aslan, dan dia bukan merupakan sebab untuk menolak keburukan sama sekali. Wa innama yuwafiqul qadar. Cuma datang tepat pas ngepasi takdir. Beliau berkata, "Faman dhanna anna an-nadhra lil makhluqin yajlibu lahu manfa'ah." Barang siapa yang menyangka bahwasanya nazar kepada makhluk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudaratan, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Kalladzina yuzunna anna ibadatal makhluqin tajlibu lahu manfaat. Sebagaimana orang yang menyangka beribadah kepada makhluk datangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Wa haula'il musyrikun, mereka adalah orang musyrikin. Qad tatamathal lahum syayatin wa qad tukhatibuhum. Syaitan telah menampakkan diri mereka kepada orang-orang musyrikin ini. Terkadang syaitan ngajak ngomong mereka. Ya, dan seterusnya dia menyebutkan bagaimana syaitan melakukan, ya. Kemudian beliau berkata, wa ma hadza fa anta tara alladhina yahkuna annahum waqa'u fi fashada'id fa nadharu nudhuran taksifu syada'idahum, ya, aktsar aw qariban min alladhina yaz'umuna annahum da'u indal qubur aw ghairiha fa qudiyat hawaijuhum. Jadi kata Ibnu Taimiyah sama saja. Nabi sudah bilang nazar tidak bisa mendatangkan kebaikan. Kemudian ada orang yang mengatakan kami ketika dalam kondisi terdesak kami nazar kepada wali-wali maka kami diselamatkan. Kata Ibnu Taimiyah sama seperti orang yang ketika berdoa di kuburan katanya kalau berdoa di kuburan doa dikabulkan. Padahal itu bukan merupakan sebab dikabulkannya doa, ya. Masih panjang pertanyaan Ibnu Taimiyah, saya rasa sampai di sini saja ya yang bisa saya sampaikan. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, nazar, saya sampaikan nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau hanya masih dalam hati, belum diungkapkan, ataupun sudah diungkapkan tapi belum mengucapkan saya bernazar, atau belum mengucapkan demi Allah, belum bersumpah, maka tidak dianggap. Ya, kecuali bilang, saya bernazar kalau saya sembuh, saya akan traktir 100 orang. Ya, sudah otomatis berarti nazar. Atau dia mengatakan, demi Allah, kalau saya sembuh, saya akan traktir 100 orang. Tapi kalau dia cuma mengatakan, aduh, kalau saya sembuh, saya mau traktir 100 orang, ini belum nazar berarti. Dia punya tekad tapi tidak dikatakan nazar. Karena nazar kalau enggak ada kata demi Allah atau kata saya bernazar, baru dianggap nazar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.